Oke, jadi selamat siang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas AKL, tryout AKL yang pertemuan berapa ya ini yang mereka suruh? Yang ini. Oh, pertemuan 11. Oke ya. Berarti tentang konsinyasi. Nah, berarti kita mulai aja ya. Jadi ini ada perusahaan pantai yang menjual KF 395 masker. Nah, dia karena tingginya permintaan, dia menjalin kerjasama dengan PT Sprite kan, dengan menitipkan persediaannya. Nah, berarti ini PT Panta sebagai konsinyor. Jadi PT Panta konsinyor, PT Sprite konsinyi. Konsinyi kan? Oke. Kemudian dia ada komisi, komisinya adalah 15%. Oke, kita lihat ya. Ini ada transaksinya. Kita langsung ke soalnya. Jurnal yang dicatat oleh PT Panta saat pengiriman barang konsinyasi adalah, nah kita lihat dulu nih, PT Panta dan PT Sprite itu kan dia tidak memisahkan pencatatan penjualan, artinya metode tidak terpisah kan, nih, tidak memisahkan pencatatan penjualan, jadi metode tidak terpisah, penting ini. Nah berarti kalau metode tidak terpisah, pada saat si konsinyor mengirimkan barang, dia tidak membuat jurnal, gitu ya. Jadi, nah ini. Nah ini, jadi pada saat pengiriman barang konsinyasi yang A ini, dia baik si PT Panta konsinyor maupun si PT Sprite dia tidak membuat jurnal, jadi cuma membuat memo karena ini kan istilahnya dia pencatatannya tidak terpisah kan. Kenapa dia si PT Panta tidak membuat jurnal? Karena ini dianggap inventorinya apa istilahnya? Jadi nggak dipisahkan, jadi dianggap inventorinya itu sama. Nah, jadi baik yang yang dikirimkan dengan yang untuk penjualan biasa, nah dianggap sama, ya kan? Nah makanya dia nggak perlu jurnal lah, gitu. Jadi cuma dibuat memo, gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. C. Nah terus akun yang dicatat pada tanggal 13 Juli adalah 13 Juli mana nih? Nah ini. Pada tanggal 13 Juli, PT Panta mengirimkan 10.000 kotak masker sebagai barang konsinyasi. Yang pasti 10.000 kotak maskernya ini kan no entry kan karena tidak terpisah tadi. Nah, mungkin yang di jurnal apa? Yang di jurnal yang ini. Yang ini nih, biaya pengiriman. Nah, kalau biaya pengiriman tetap di jurnal dong. Ya kan? Jadi tetap di jurnal yang 275. Nah, jadi jurnalnya apa? Jurnalnya berarti adalah breakout pada case. Ingat, kalau metode tidak terpisah, dia tidak ada consignment in dan tidak ada consignment out. Jadi nggak ada akun dua itu. Nah, makanya di sini dia ongkos kirim yang 275, dia ke freight in. Freight in. Nah, ini ya. Nah, berarti yang ada 13 Juli itu harusnya freight in us. Freight out. Freight in itu masuk, ini dia keluar kan. Freight out. Freight out. Oke, jadi breakout. Kemudian nomor 3. Jurnal yang tepat atas pembayaran biaya iklan. Biaya iklan yang mana nih? Biaya iklan yang... Nah ini, untuk mempromosikan masker, pada tanggal 15 Juli, Sprite membayar beban iklan 300.000 dan berhasil menjual 3/4 barang yang dimiliki. Nah ini, dia yang biaya iklan yang 300.000 ini dibayarkan oleh siapa? Dibayarkan oleh Sprite. Berarti kan dia akan mencatat apa? Dia akan mencatat cash keluar. Nah ini cash keluar 300.000 ya. Nah terus debitnya apa? Ingat dia nggak ada akun consignment in karena tidak terpisah. Berarti dia akun ke nama ini, nama konsinyornya. Berarti PT Panta ya. Jadi PT Panta pada cash senilai 300.000. Nah itu untuk yang biaya iklan mana dia? Nah berarti mana nih yang benar? Yang benar adalah PT Panta pada cash senilai 300.000. Gitu ya. Oke, berapa nilai penjualan yang dicatat oleh PT Sprite pada 15 Juli? Pada 15 Juli itu dia terjual 3/4. Nah, yang terjual 3/4 itu 3/4 dari 10.000 ya. Jadi 3/4 dari 10.000 baru nanti dikali dengan ini.
harga jualnya. Jadi kan ini marginnya 25%, jadi maksudnya gini. Dia kan yang terjual, ya perhitungannya tuh kayak gini. Mana sini? Wow, ini mereka nggak kasih ini ya. Mana? Oh, yang ini, sorry. Yang ini, cash pada sales ini. Jadi dia kan jual, nah ini ya, dia kan jual 3/4 dari 10.000 masker yang dikirim. Nah, jadi 3/4 kali 10.000 dulu nih. Nah, itu unit yang terjual ya, jadi 3/4 dikali 10.000, baru dikali harga jualnya. Harga jualnya adalah 22.000 dikali 125%. Kenapa begitu? Karena dia kan 22.000 itu adalah ongkos produksinya. Ini kan ongkos produksinya 22.000, ya kan? Nah, sementara marginnya 25%. Nah, berarti harga jualnya itu adalah ongkos produksi ditambah dengan margin. Nah, berarti 22.000 dikali 125%. Nah, itu ya. Jadi unit yang terjual dikali dengan harga jualnya. Jatuhlah 206.250.000. Gitu ya perhitungannya. Oke, ini aku kasih kuning. Jadi 206.250.000. Nih, 206.250.000. Ini ada berapa soal sih? 15 ya. Berapa cash yang diserahkan PT Sprite pada tanggal 18 Agustus ke PT Panta? Nah, ini kita harus melihat dulu semua jurnalnya kalau kayak gini. Berarti kan tadi jurnalnya dia sales, baru ada biaya iklan, baru yang ini apa namanya biaya sewa. Jadi kan di sini tadi dia ada biaya sewa 1.520.000 ya. Ini kan biaya sewa yang dibayar oleh PT Sprite. Nah, jadi dia PT Panta pada cash jurnalnya, ya kan? Karena nggak ada consignment in. Nah, ini 1.520.000. Nah, baru dia kan ada margin ya. Marginnya berapa nih? Marginnya adalah nih 15%. Nah, jadi marginnya 15% ya. Nah, berarti jurnalnya adalah untuk mencatat margin. Nah, ini untuk mencatat margin. Nah, dia adalah COGS pada PT Panta. Tapi ingat, nilainya berapa? Nilainya adalah 100% dikurangi marginnya, baru dikali dengan salesnya, nilai salesnya. Jadi 175.312.500. Jadi dicatat pada COGS ya, COGS pada PT Panta. Kemudian, nah dia tadi di sini di soal juga dia ada ongkos kirim. Nah, ini ongkos kirim ke customer berarti 150.000, ya kan? Ongkos kirim ke customer ya udah berarti PT Panta pada cash 150.000. Nah, berarti nah ini kan PT Panta pada cash sudah. Berarti cash yang diserahkan senilai berapa? Cash yang diserahkan ya senilai yang selisih dari PT Pantanya, saldo akun PT Panta. Jadi ini. Nah, lihat di atas ini. Sales dikurangi dengan yang biaya iklan, biaya sewa, baru ada margin kan tadi. Margin bentar. Ini marginnya mana nih? Kenapa mereka kurang marginnya? Emang tunggu bentar. Marginnya, oh ya mereka pakai cara itu ya. Nah, coba kalau pakai yang cara ini, yang PT Panta dikurangi 150.000 dikurangi 1.520 dikurangi 300.000. Sama nggak sih? Oh sama. Oh ya, jadi ini ada dua cara nih. Jadi yang cara dikunci ini udah benar, yang kayak gitu ya. Yang tadi itu, ya. Mana sih dia yang ini? Jadi mereka kurang kayak gini. Jadi sales dikurangi komisi, dikurangi biaya sewa, biaya iklan dengan ongkos kirim kan. Tapi kalau aku, nah ini cara alternatif nih. Untuk mencari cash yang diserahkan ya udah tinggal ini aja selisih dari saldo akun PT Panta gue ini, tinggal selisih PT Panta. Ini kan PT Panta 175. Nah, ya udah diselisihkan dengan 1520, 300 dengan 150. Hasilnya sama dan lebih cepat kan? Kalau menurutku itu aja sih. Tapi terserah sih. Nah, caranya mau pakai yang mana sama. Ini yang cara yang dipakai di sini benar juga ya, yang cara dipakai yang di awal benar, tapi aku ada alternatif. Nah, alternatif yang ini. Ini alternatif. Oke. Berarti 173 sekian ya. Jadi yang diserahkan adalah 173.342.500. Oke. Nah, akun yang tidak dicatat terkait barang konsinyasi yang belum terjual. Nah, ini kan ada kan, jadi kan ada ini untuk barang konsinyasi sisa kan. Nah, ini nggak perlu sampai di keperhitungan. Kita bisa tahu bahwa yang tidak masuk ke komponen
ini yang barang sisa apa? COGS pasti masuk kan, COGS ini senilai HPP pasti masuk. Breakout ini yang awal nih, yang awal banget. Yang awal banget yang apa namanya? Yang dikirim dari konsinyur ke konsinyur. Rent expense, nah rent expense ini karena dia tipenya operasional, nah berarti kan untuk semuanya kan, berarti yang untuk yang tersisa juga termasuk. Nah yang nggak masuk adalah commission expense. Kenapa? Karena commission cuman buat yang terjual aja. Nah, jadi cuma buat yang terjual, berarti yang belum terjual dia tidak ada commission expense-nya. Tidak ada komponen commission expense, gitu ya. Jurnal yang dicatat pada PT Sprite pada 9 Agustus apa sih? 9 Agustus Oh, ini PT Sprite seharusnya sudah selesai saat mengajukan. Namun ini dia ada laporan dari konsumen kalau ada pengembalian barang sebanyak 20 kotak. Nah, jadi pengembalian barang nah ini berarti dikembalikannya ke ini ya. Nah, jadi ada pengembalian barang sebanyak 20 kotak. Nah, ini mana sih dia? Ya. Nah, pengembalian barang dia si PT apa namanya? Si PT Sprite. Nah, ini PT mana sih? PT Sprite ya. Ntar kita lihat di soalnya dulu. Ini kayaknya aku melihat sesuatu. Oh, jurnal yang dicatat PT Sprite artinya yang dicatat konsinyur. Ya benar, karena kan berarti asumsinya kenapa no entry? Karena asumsinya ya ini dibalikinnya ke ini berarti. Nah, jadi dibalikin ke konsinyur ya. Dan dia memang ini sih harusnya dibalikin ke konsinyur karena kan si kewajiban PT Sprite sudah selesai. Gitu ya. Jadi yang pas dia membalikan ini ada konsumen balikin barang ini si PT Sprite ini dia no entry. Jadi si PT Sprite no entry ya. Kenapa no entry? Karena dia ini dia sudah bukan lagi tanggung jawabnya. Nah, jadi yang 20 kotak ini no entry. Gitu ya. Tapi ini nanti aku pastiin lagi ya. Aku kayaknya pernah melihat terkait retur deh. Terkait ini jadi ini konsumen yang balikin ke ini kan, konsumen yang balikin ke si apa namanya? PT Panta berarti. Gitu. Ini no entry ya. Oh ya, ini ya. Ada dua jenis retur nih, jangan ya ini jangan kalian bingung nanti. Ya, jadi bedakan retur dari konsinyur dengan retur dari konsumen. Beda ya. Nah, yang di soal tadi itu retur dari konsumen ya. Yang ini. Yang mana yang ini? Yang 9 Agustus ini. Nah, ini ya, ini retur dari konsumen. Kalau retur dari konsinyur, nah kalau yang retur dari konsinyur, nah ini nanti ada jurnal. Ada jurnal. Jurnal biasa dia mencatat biaya apa namanya? Freight-nya. Kalau retur dari konsinyur. Oke. Terus kita lanjut. Ini udah soal berikutnya. Ini untuk, jadi dia soal baru ya. Oke, kita soal baru. Jadi dia ada PT Budi, dia komisinya 10%, kemudian segala macam transaksinya lah, bla 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 bla. Nah ini dia PT Panta dan PT Sprite. Kok ini PT Panta dan PT Sprite ya? Ini PT ini enggak sih? PT Setia dan PT Budi. Iya, ini harusnya PT Setia dan PT Budi. Nah, jadi ini PT Setia dan PT Budi. Dia memisahkan pencatatannya ya, memisahkan pencatatannya. Berarti ini sekarang ke pencatatan terpisah nih. Nah, pertama, jurnal yang dicatat oleh PT Setia saat pengiriman barang, nah jadi dicatat oleh konsinyur. Nah, dia ada jurnal ya, karena dia pencatatannya apa? Nah, pencatatannya terpisah. Nah, ini memisahkan pencatatan. Jadi yang ini, nah, pencatatan terpisah. Jurnalnya apa? Jurnalnya yaitu yang ini ya. Jadi dia akan mencatat, mana sih dia? Yang ini, consignment out pada inventory. Nah, ini berarti perpetual. Dia metode perpetual. Jadi consignment out pada inventory senilai harga pokok produksinya. Jadi senilai harga pokok produksinya ya 5 juta. Ya, 5 juta itu dari mana? Dari 100 buah
Nah, ini tapi ini 60.000 ini harga jual ya, 60.000 harga jual, berarti harga pokok produksinya adalah jadi harga pokok produksinya adalah nih 60.000 dibagi 120%. 120%. Nah, itu adalah ini kan 20% udah 60.000 udah termasuk margin 20%, berarti apa namanya kalau aku tambahin ininya HPP-nya berarti sama dengan 50.000 kan? Nah, 50.000 itu dari 60.000 per 120%. Nah, itu makanya di sini 100 dikali 50 ribuan itu berarti 5 juta. Oke ya. Itu untuk yang nomor 8. Nomor 8 clear ya. Consignment outbound inventory. Nah, berapa nilai komisi yang dicatat oleh PT Budi? Oh, consignment income. Oleh PT Budi berarti oleh ini ya. Oleh si konsinyi. Ya udah berarti tinggal ini kan metode terpisah. Jadi kalau metode terpisah ya udah tinggal consignment income-nya itu ini sebenarnya selain consignment income bisa dinamakan commission income boleh. Nah, jadi berarti yang terjual berapa dulu nih? Yang terjual itu kan 70 buah. Ya kan? Berarti yang terjual 70 buah dikali 60.000. Jadi 70 dikali 60.000. Nah, ini penjualannya ya 4.200.000. Nah, jadi 70 unit dikali 60.000 kan harga jualnya. Nah, consignment income kan yang ditanya di soal consignment income. Dia adalah 4.200.000 dikali komisinya berapa persen. Nah, komisinya kan tadi 10% ya. Komisi di soal mana ya? Ini ya 10%. 10%. Nah, dia kali 10% berarti. Jadi yang penjualan 4.200.000 dikali 10%. Nah, itu adalah komisi untuk si PT Budi. Nah, itu berapa sih nilainya tadi? 420.000. Nah, berarti mana dia? 420.000 ya yang X. Yang ini. 420.000. Kemudian jurnal yang dibuat konsinyi pada tanggal 11 Januari terkait biaya kirim. Nah, ini biaya kirim apa nih? Berarti biaya kirim ke 11 Januari. Dia biaya kirim ke customer ya. Jadi 11 Januari itu dia ongkos kirim ke customer. Ini ongkos kirim ke customer. 80.000. Ya udah berarti dia mencatat yang ini. Consignment in pada cash. Nah, jadi si apa namanya? Si biaya kirim ke customer-nya itu ini ongkos kirim ke customer yang 80.000. Nah, dia dicatatkan ke akun consignment in. Dan dibayarkan oleh PT Budi kan 80.000 nanti di reimburse itu. Jadi consignment in pada cash 80.000. Gitu. Ya. Consignment in pada cash 80.000. Terus kasih dia nomor 10. Ini sampai nomor berapa ya? Banyak juga, 15. Nomor 10. Jurnal yang dicatat PT Budi saat mengembalikan barang konsinyasi yang rusak. Nah, ini kalau dia mengembalikan barang konsinyasi yang rusak, nah, dia akan mengembalikannya. Nah, dia akan mencatat, cuma dia akan mencatat ongkos kirim yang balik itu. Nah, jadi ongkos kirim retur. Nah, jadi ongkos kirim retur nih. Nah, returnya berapa sih dia? Returnya itu ongkos kirimnya ya, ini. Dia kan setelah dilakukan pengecekan ada 10 buah yang cacat. Nah, 10 buah ini dibalikin ke konsinyor. Nah, ongkos kirim ditanggung oleh si PT Budi, nanti di reimburse. Jadi uang 20.000 nih. Nah, itu yang di jurnal di PT Budi. Jadi di PT Budi dia akan menjurnal consignment in pada cash senilai 20.000. Jadi senilai ongkos kirim baliknya ya, 20.000. Nah, makanya jawabannya adalah jurnal yang dicatat PT Budi saat pengembalian barang yaitu cuma mencatat ini ongkos kirim baliknya, consignment in pada cash 20.000. Nah, jurnal yang dicatat PT Setia. Nah, ini untuk yang returnya ya, dia kan sebenarnya pada saat dibalikin dia akan mencatat 2. Jadi yang mencatat banyak, bukan 2, bisa 3, bisa 4. Jadi dia akan mencatat inventory pada consignment out. Nah, jadi dia mengembalikan inventorinya kan. Jadi ini di konsinyor. Jadi di konsinyor dia akan mencatat inventory yang balik senilai HPP, baru dia akan membalik breakout yang awal. Jadi kan awalnya itu dia breakout-nya ini 118.000 ya. Nah, itu dibalik di sini tapi sesuai proporsinya. Nah, proporsinya yang dibalikin. Kan yang dibalikin 10 unit, jadi 10 per 100 dikali 118. Gitu. Nah, baru yang ketiga, dia akan menjurnal yang ini, expense, sebenarnya ya, expense retur pada, apa sih namanya? Pada consignment out.
Nah, kayak gini. Cuman, ini dia ada opsi. Boleh kalian jurnal pas dia dibalikin ini, boleh di jurnalnya di terakhir. Jadi yang 20.000 itu, yang 20.000 ini yang aku kasih warna apa ya ini, biar jelas. Kuning, nah yang kuning ini. Yang 20.000 kuning, nah ini bisa ditaruh di sini, nah bisa ditaruh di sini, atau bisa ditaruh di akhir. Nah, kalau kalian taruh di akhir, maka yang di sininya ya nggak perlu di jurnal, yang breakout return. Gitu ya. Nah, kalau di sini dia di opsinya apa nih? Nah, opsinya expense pada consignment out, berarti dia ditaruhnya di situ kan, di pada saat apa namanya? Pada saat dibalikin. Nah, tapi dia ada note nih, note. Sebenarnya kalau udah di jurnal pas cash remittance itu di sini bisa no entry ya. Jadi ini boleh no entry, boleh expense pada consignment out. Ini ya. Yang ini nomor 11. Oke, baru nomor 12. Nah, ini yang senilai HPP-nya, inventory pada consignment out. Ini udah kan tadi. Senilai HPP, inventory pada consignment out. Baru dia berapa nilai kas yang diserahkan oleh PT Budi pada tanggal 1 Agustus. Nah, itu ya ini caranya kalau aku case-nya ini ya udah tinggal selisih dari consignment out, consignment in. Nah, jadi selisih dari consignment in kan. Jadi 80. Kemudian, nah ini jurnal penutup yang harus dibuat PT Setia. Ini jurnal penutup terkait income berarti, ya kan, consignment income. Nah, ini yang penting nih. Dia consignment income apa aja? Consignment income-nya adalah dari penjualan 4.200.000, dari break out. Nah, break out itu breakout penjualan ya, pertama breakout penjualan itu sebagai pengurang, dia kan 80.000. Nah, yang ini. Nah, dia. Yang ini 80.000 yang breakout ke customer. Nah, dia nggak perlu diproporsi kan, karena kan 80.000 itu untuk udah full yang terjual. Nah, jadi 80.000 ini nggak perlu diproporsikan. Jadi full 80.000. Breakout ke customer ya ini yang penjualan. Baru komisi penjualan yang 420 ya, yang ini tadi komisi mana dia? Nah, ini ya, komisi penjualan 420, nah itu sebagai pengurang juga kan, sebagai pengurang. Nah, ini yang retur. Nah, ini yang retur ini nah, ada yang nanya, ini yang retur 20.000 ini biaya retur 20.000 masuk nggak perhitungan consignment income? Jawabannya enggak ya. Jadi yang 20.000 itu, yang 20.000 ini dia jadi expense biasa. Jadi nggak masuk ke perhitungan consignment income. Nah, baru ada breakout awal. Nah, breakout awal dia yang harus diproporsikan. Berarti proporsinya adalah 70/100. 70 itu apa yang terjual. Nah, 70/100 dibagi breakout awalnya. 118.000. Ya kan? Baru COGS. Nah, ini senilai HPP-nya. Jadi 70 unit yang terjual dikali 50.000. HPP-nya 50.000 kan? Nah, ini consignment income. Consignment income tinggal dijumlahin semua. Jadi 117.400. Ya. 117.400. Baru soal 15 terakhir. Jika semua barang konsinyasi terjual dikurangi dengan beban ingurator, maka pada tanggal 1 yang dicatat oleh PT Budi adalah PT Budi. Ini. Nah, kalau misalnya semuanya terjual. Kalau semuanya terjual ya udah berarti ini bukan 70 tapi ini nanti 100 ya. 100 kan ganti 100. Nah, jadi ganti 100, berarti di sini nanti 5.300.000. Ini ya, jadi 5.300.000. Jadi bedanya kalau yang dia terjual semua apa ya udah di konsinyi yang 70 ini ganti 100. Itu aja sih. Jadi nanti 5.300.000 apa sih namanya? Cash yang diserahkan. Oke. Nah, ini selesai. Oke. Jadi selesai ya. Jadi sekian untuk TM berapa ya? TM 11 tentang konsinyasi AKL. Nanti kita ketemu di TM-TM berikutnya. Oke, terima kasih.